Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak dan teman-teman yang melihat video ini. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Fernando, dan di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas basis data lanjut, yaitu tentang remote access dan host, ya, cara host. Lanjut lagi, pertama-tama kita buka workbench dulu. Workbench. Dan masuk ke bagian grupnya dulu. Sedikit kesalahan tadi. Nah, sudah masuk ini, kita saatnya membuat skemanya dulu. Sesuai dengan dari perintah soal yang dikirim Bapak, yaitu dengan menggunakan nama penjualan lalu membuat ini. Di sini dulu penjualan 240312 Nah, lalu apply dan apply. Udah finish. Setelah itu, mari kita gunakan yang skema yang udah kita buat itu. Use. Ini copy aja lah ya. Nah, lanjut, sesuai dengan dari soal, disuruh untuk membuat tabel transaksi, dan isinya itu terserah. Yang pertama yaitu buat create table transaksi. Ya, dah. Nah, ya udah. Yang pertama yaitu adanya ID transaksi. Ini saya buat integer saja dan memiliki lah. Lanjut. Sini saya membuat nama barang. Varchar. Lagi nama pelanggan mungkin bisa pelanggan Varchar itu 53. Lanjut ke tanggal, bisa menggunakan data date. Lanjut ke jumlah. Nah, di sini bisa menggunakan integer saja. Lanjut yang terakhir yaitu harga. Harganya pakai integer ya. Nah, kita run dan ya, berhasil. Lanjut lagi, kita saatnya insert. Insert transaksi. Unless dari sekarang. Terus yang pertama yaitu ada typos ya. Ada Indomie lah. Indomie Jumbo. Lalu ada nama pelanggan, aku buat nama sendiri lah. Lanjut, ada tanggal, kita buat tanggal 1 lah. Lanjut lagi, ada jumlah barang 2. Sini kita masukkan 7.000. Ya. Nah, kita buatlah sekitar 5 biji.
sini ada nama Asraf. Nah, lanjut lagi. Ini tanggal 3 dan sini buat 3 biji. Dan harganya itu 8.000 lah. Lanjut. Dan yang terakhir ini apa bagusnya? Lumpia beef di sini sama padi lah ya. Oke. Bijinya itu 10.000. Nah, selesai. Nah, setelah kita buat tanda-tanda tadi, mari kita cek dulu bagian nama apa betulkah tadi tanda-tanda. Select from transaksi. Nah, ini udah betul. Udah banyak. Kita lanjut lagi. Di sini kita akan membuat usernya. Nah, yang pertama itu usernya itu bisa dibuat dari bagian server menggunakan user privilege dengan sini. Tapi saya di sini memilih untuk menggunakan query saja. Lanjut aja, kita membuatnya. Cara membuatnya kita create user. Tadi seperti dari soal Bapak, yaitu kita menggunakan admin. Ya, admin. Nah, admin add sini persen. Nah, di sini bisa juga menggunakan localhost atau IP correct. Tapi di sini karena di laptop saya menggunakan persen saja. Itu di sini identify. Dan di sini kita menginginkan password yang diinginkan. Saya di sini memilih untuk membuat password admin 8686. Jadi di koma kita enter dan hasil. Lanjut. Di sini kita kayak memberikan akses mereka. Nah, sini admin ini dapat mengakses semuanya. Dan di sini kan caranya seperti apa? Caranya yaitu grant all access, grant of privilege ya. Privilege on menggunakan nama sehari-hari tadi, nama skemanya. Nah, sini kita ketik bintang. Kenapa saya masukkan di sini bintang? Karena di sini admin itu dapat mengakses keseluruhannya. Tidak hanya tabel transaksi, tapi di sini walaupun hanya satu tabel aja, jadi ya udahlah itu. Lanjut lagi, kita taruh di sini, salin aja lah. Admin. Dan berhasil. Lanjut lagi, kita akan membuat user selanjutnya, yaitu bagian kasir. Nah, pada kasir ini, maksud saya pada bagian kasir ini, apa? Ini. Nah, pada bagian kasir kita itu ingin memberikan aksesnya cuma hanya untuk select dan insert. Dan sini saya buat udah nama kasir, sini nama passwordnya, dan di sini ada pilihannya kita hapus. Sini select, insert. Ya, terima kasih. Kasir, dan di sini kita transaksi karena kita ingin user kasir ini untuk mengakses transaksi saja. Lanjut di sini. Nah, kita ada di bawah kasir. Udah. Udah ada. Lanjut, kita create user. Kita di sini ingin membuat apa ya? Atau kita drop aja lah dulu. Saya mungkin tadi
seperti soal tadi, supervisor ini dapat dia untuk select, insert, dan delete. Nah, di sini kita tulis supervisor dan passwordnya mungkin sama tadi seperti supervisor. Lanjut, sini ada keduaan, di sini ada insert dan delete. Nah, kita taruh supervisor. Taruh dulu. Lanjut. Nah, pada saat ini kita ingin mencoba tes lah dulu ya. Dan sini pada page bagian rumah ini, lalu tekan tanda plus ini dan kita masukkan tadi. Tadi kan ada admin sama kasir sama supervisor. Dan sini kita sesuaikan juga. Untuk connection name itu terserah. Kalau user name itu nama tadi kan. Dan kita masukkan password yang udah kita inputkan tadi. Kita tes connection. Oh. Kalah. Oke. Nah, dia akan muncul. Dan juga kita lakukan hal yang sama seperti yang tadi. Tambahkan lagi yang terakhir yaitu ada supervisor. Lanjut. Kita masukkan passwordnya tadi, supervisor. Sudah. Dan ini dia kita coba lah dulu adminnya. Nah, admin tadi, nah seperti ini. Tadi kayak kita gunakan iOS kan, skemanya. Lalu kan admin ini dia bisa mengakses semuanya. Oke, seperti select, insert, kita coba insert lagi, kita select lagi. Ini udah saya coba tadi. Dan ya, ini berhasil sama seperti tadi. Kita ingin coba yang lain lah, coba dulu seperti kasir. Kan kita use lagi. Kita use. Karena kasir ini dia tidak bisa select, maka harusnya jika dijalankan query ini maka dia akan error. Nah, udah error di sini ya. Enggak, pada supervisor kita tes juga. Karena dia nggak bisa drop table di sini, kita coba lah ya. Pertama kita use lagi. Kita drop, drop table. Ini transaksi. Nah, nggak mau. Oke. Ya, saya akan menggunakan remote access. Nah, remote access ini saya adalah saya menggunakan database saya di laptop teman saya ini. Nah, yang pertama kita yaitu lakukan menggunakan yaitu Windows R, CMD biasa ya. Kita tengok dulu IP config nya. Udah kan? Nah, ini kita salin IP4 address sudah. Nah, ini pasang ini. Oke. Kita salin. Kita buka notepad untuk menyalin. Lalu kita lanjutkan yaitu kita ke CND. Kita jalankan sebagai administrator. Udah, dan pada sini kita tuliskan netsh ndv firewall. Nah, ini digunakan untuk menunjukkan kalau kita sedang mengatur Windows Defender
Dan lalu kita tambahkan di sini adanya add rule. Add rule ini kita kayak membuat aturan baru. Dan di sini pada add rule ini kita kayak membuat aturan baru untuk di firewall yang udah kita buka tadi. Lalu kita lanjutkan, ada name teman-teman. Di sini namanya bisa terserah sih, bisa ini itu, pokoknya terserah. Saya di sini memilih untuk di sini akses remote Nando. Lanjut, di sini kita ketik biar sama dengan ini, kita ini akan mendirectkan ini sesuai dengan inbound, yaitu dari luar komputer ke dalam. Lanjut lagi itu ke action allow. Nah, action allow ini adalah artinya menunjukkan koneksi kayak agar tidak diblokir. Lalu lanjut ke sini ke protokol sama dengan TCP, bukan UDP ya. Nah, lanjut ke local port, lalu kita mungkin bisa lihat ya, sini local port, lalu kita tuliskan portnya itu sama dengan 3306. Kenapa 3306? Karena di sini apa sih itu port default dari MySQL itu yaitu 3306. Nah, udah. Maka ini ketika ini sudah dijalankan, kita lanjutkan. Nah, ini kan udah terhubung dengan source teman saya. Dan di sini saatnya kita berpindah ke network teman saya. Kita lanjutkan. Setelah dari kita memasukkan laptop teman saya, di sini kan teman saya udah membuat tabel transaksi. Di sini kan ada di Astra, Tasya, Wira, inilah pokoknya. Kita lanjutkan di sini kita akan mengakses ke CMD, ke command line interface. Setelah kita masuk ke command line interface, kita masukkan langsung bisa tolong Astra. Nah, terima kasih Astra. Ya. Nah, jadi di sini kita tanya apa dulu ya. Di sini kan sebenarnya kita ingin mengakses database saya. Nah, di sini kita gunakan query ini, yaitu sistem MySQL. Nah, apa IP address dari laptop kita, yaitu 172 misalnya ya. Nah, 172.20.10.2. Terus ini kita misalnya ingin mengakses bagian kasir. Passwordnya seperti tadi, kita udah memasukkan passwordnya kasir, dan ya masuk sudah. Dan yang pertama tentu saja kita harus menggunakan use penjualan 240. Setelah diaksesnya, ini tadi kita coba kita lihat di mana tadi kita mengakses
tabel saya tadi udah dilihat, tadi ada select apa bagian isinya, kita lihat di sini bagaimana isinya transaksi. Nah, ini tabel dari punya saya, berbeda dari tabel punya teman saya tadi, dan ini udah saya akses. Dan kita mungkin coba untuk drop table deh, drop table transaksi, transaksi. Nah, jika dia mau di-run, maka ini adalah salah. Nah, jika dia error berarti benar. Dan sini error. Nah, sesuai dengan tadi itu, berarti grand usernya itu udah hanya untuk select dan insert. Nah, kita coba insert lah ya. Insert into transaksi values. Kita sini, kita taruh mungkin sini tambah 5. Apa bagusnya ya? Es krim deh. Es krim walls. Lanjut, koma. Ada nama pelanggan. Sini saya tuliskan nama Zahiro aja lah. Zahiro. Lanjut ke tanggal, ada 2025. Strip 10, sini tanggal 15 misalnya. Lanjut lagi kita ke apa sih namanya tadi? Lanjut ke berapa jumlahnya, kita 1 ya jumlahnya ya. Lanjut dengan harganya yaitu 20.000. Sudah. Oh ya udah ya tadi. Sorry. Yang ID 5 itu udah ternyata. Kita coba ID 6. Nah, udah. Dan kita coba select lagi ya. Select from transaksi. Ya, sudah berhasil. Nah, segitu saja dari saya. Terima kasih. Contoh maaf atas segala kesalahan sekalian. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.